katakan Allahu Akbar. Tak layak kau mengucapkan Allahu Akbar. Mestinya kau katakan pejabathu akbar. Karena kau lebih membesarkan atasan, lebih membesarkan komandan, lebih membesarkan manusia. Munafik tak sesuai. Lain di mulut, lain di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767 7777227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Bapak Ibu? Sehat? Badannya sehat? Hatinya sehat? Pikirannya sehat? Kantongnya sehat? Apapun yang terjadi hidup ini, kita serahkan pada Allah. Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Kalau kebetulan hujan, payung sudah siap. Betul? Itu di atas kamera udah siap payung. Kalau kebetulan tidak hujan, payung kita buat kuncup. Kalau kebetulan bisa duduk, tikar sudah siap. Kalau kebetulan tak bisa duduk, kita sama-sama berdiri dengan Ustadz Somad. Hidup ini sebetulnya tidak sulit, tidak susah, dan tidak payah. Yang susah itu memikirkan cakap orang. Betul. Mudah-mudahan semua kita selalu dalam keadaan berlapang hati, lapang pikiran. Maka dimudahkan Allah segala urusan kita insyaallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Semua yang hadir ini insya Allah diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula drone datang. Selesai kita selawat baru drone-nya datang. Hah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun acaranya, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, 1 Muharram, halal bihalal, yang penting dah apa pula dapat. Yang penting datang. Betul?
Kenapa mesti datang? Karena isinya ada ilmu, isinya ada silaturahim. Mohon maaf, boleh saya bertanya? Ini kita di kantor desa Pulau Burung. Perasaan saya selama di sini belum ada nampak burung lagi. Yang ditunjukkan. Ini manusia begini banyak datang ini, apakah ada pembagian sembako? Apakah ada pembagian nasi kotak? Apakah diwajibkan Pak Camat dan Ramil dan Kapolsek? Semuanya datang karena lillahi. Maka insya Allah setiap gerak langkah, setiap ayunan tangan diberikan Allah balasan dunia dan akhirat. Yang sakit-sakit diangkat penyakitnya. Yang tak sholat segera dimatikan. Jangan diaminkan. Diaminkan orang meninggal nanti sanggup kalian menerima janda-janda tua? Yang sanggup pula katanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anak raja membeli katun. Katun dibeli di Surabaya. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan ketua panitia. Bukan sebentar ketua panitia ini menyusun pantun ini sejak 2017. Sampailah malam ini kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan yang hadir malam ini bertambah umurnya, bertambah rezekinya. Bukan kata saya. Kalau saya ngomong mungkin orang tak percaya. Betul? Betul pula kan ya? Apanya maksudnya man? Man ahabba yusatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia selalu menyambung tali silaturahim. Malam ini kita bisa menyambung silaturahim dengan Bapak Abdul Wahid. Kalau yang ceramah ini Abdul, kalau yang duduk Abdul, jangan salah panggil. Beliau wakil dari Provinsi Riau untuk DPR RI, memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau. Mudah-mudahan semua yang diniatkan tercapai insya Allah. Salah satu yang beliau urus adalah jalan dari Pulau Burung ini tembus ke Ukui nanti insya Allah. Mudah-mudahan jalan itu selesai, tapi anak muda tetap jaga, jangan ngebut. Saya takutnya dari Ukui terlalu laju, berhenti Singapura. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir bersama kita Bapak PJ Bupati. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kesbangpol Pak Arifin. Mudah-mudahan kalau Tuan membeli peniti di Pangkal Titi, kalau lama-lama jadi pengganti, kata orang bisa pula jadi bupati. Hadir bersama kita Bapak Camat, Bapak Dandim dan Ramil, Bapak Kapolsek, mengawal saya tadi dari mulai kediaman bersama Bapak Manajer sampailah ke tempat acara. Saya heran, ini kanan Kapolsek, kiri dan Ramil. Ini jangan-jangan tidak aman Pulau Burung ini. Ini Pulau Burung ini aman atau tak aman? Saya heran, saya ini ustadz, bukan investor dari luar negeri bawa duit banyak. Kenapa mesti dikawal? Begitu di jalan tadi barulah saya paham. Mau pecah kaca mobil itu dipukul orang. Ustadz, katanya, wah. Saya bilang ke Pak Wahid, ini nampaknya tanggal ini lama-lama. Patutlah kita dikawal. Jadi rupanya kalau kita dikawal bapak-bapak polisi dan TNI Polri, itu bukan karena radikal, bukan karena teroris, tapi karena khawatir gerakan emak-emak garis keras. Allahu Akbar. Semua kita ini berkumpul karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Walaupun puasa sunatnya banyak, walaupun tahajudnya
Tapi kalau putus silaturahim, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim tidak masuk surga. Mudah-mudahan malam ini semua yang putus tersambung. Kau kenapa tak nyambung silaturahim? Kau kenapa putus silaturahim? Kau kenapa tak sambung silaturahim? Ya sesuai dengan lagu lah bang. Apa lagunya? Putus tak bisa disambung. Saya karena segan aja sama bapak-bapak nih. Kalau enggak 3 lagu kita mainkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai rahmat Allah tidak turun. Gara-gara apa? Gara-gara memutus tali silaturahim. Di mana kita sambung silaturahim? Ini kita sedang berada pada bulan Februari. Januari Pak Ustadz, ujung Januari, bulan Februari, banyak orang gara-gara pilpres, gara-gara pileg, putus silaturahim, kecuali di Pulau Burung. Pulau Burung semuanya bersatu bersama dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa panitia menyambut Ustadz Somad. Berapa lama lah orang ini menanam bunga-bunga ini tadi. Luar biasa. 2017 ditanam orang. Sampai sekarang tak layu-layu pula. Rupanya bunga plastik. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, dipagar pula, pakai pagar. Bentuknya macam besi dari jauh. Rupanya bulu. Kayu. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua panitia yang sudah bertungkus lumus, yang sudah bersusah payah, diberikan Allah balasan kebaikan, istiqomah iman dan Islam. Yang handphonenya ada senternya bisa dihidupkan. Itu kalau tak kita hidupkan, drone itu tak turun-turun. Dia mau merekam kita itu. Yang tak ada senternya, campakkan ke laut. Sombong kali lah Ustaz Somad ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu saya ajak bersolawat, keluarlah semua handphone dan senternya. Barulah tahu rupanya di atas atap itu ada orang. Saya sedang ngecek aja tadi sebetulnya. Gelap. Tak tahu lah entah orang entah jin, wallahu alam. Yang jelas kalau dia jin Islam, ikut dia mendengar tausiah malam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan bulan Rajab itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Di antara keistimewaan Isra Mi'raj, maka di dalamnya banyak peristiwa. Tapi peristiwa yang paling penting adalah sholat. Apa pula somat? Di dalamnya adalah sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali diperiksa, yang pertama kali dicek dari amal manusia ini adalah sholat. Jangan sampai tak sholat. Alhamdulillah Ustadz Somad,
Dulu laki saya tak sembayang, sekarang ya tak sembayang juga. Sejak mendengar ceramah Ustadz, itulah maka kami ingin betul Ustadz datang ke Pulau Burung. Karena banyak suami-suami ini tobat gara-gara dengar ceramah Ustadz. Kami ingin menengok wajah Ustadz asli. Rupanya setelah kami tengok lebih putih. Apa tak putih? Lampunya 100 watt. Saya pun silau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustadz Somad. Sejak Ustadz tausiah kami tonton di YouTube. Suami saya pun sekarang udah sholat Pak Ustadz. Sholat apa Bu? Idul Adha. Itu pun ke masjid mau ngambil kupon kurban. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Pak Camat yang datang, tak usahlah Pak Camat yang gak enak, ada pula orangnya. Kalau gubernur yang nelpon, besok tolong datang ke Pekanbaru. Siap. Datang ke kantor jam 8, jam 7 sudah tercacat. Jam 7 siap. Tapi kalau Allah yang memanggil, hayya 'alas shalah, kau aja duluan lah. Katanya Allah Maha Besar, kau katakan Allahu Akbar. Tak layak kau mengucapkan Allahu Akbar. Mestinya kau katakan pejabat hu akbar. Karena kau lebih membesarkan atasan, lebih membesarkan komandan, lebih membesarkan manusia. Munafik tak sesuai. Lain di mulut, lain di hati. Tapi orang Pulau Burung, jangankan ke masjid, di tanah lapang, tak ada karpet, becek, hujan, datang mereka berbondong-bondong. Ini bukti bahwa sholat subuh besok, tengoklah. Saya yakin dan percaya, kalau hanya sekedar tahu, ilmul yakin. Kalau sudah sampai pada hakikat, hakul yakin. Tapi kalau sudah menengok dengan mata kepala, ainul yakin. Puncaknya, saya ainul yakin. Orang Pulau Burung tak tinggal sholat berjamaahnya. Andai tak betul, ya berpahala husnuzon kan. Daripada suuzon. Suuzon itu andai betul berdosa, tak betul fitnah. Tapi husnuzon, andai tak betul, tetap dapat pahala. Kenapa? Saya husnuzon. Untuk apa lah Ustaz husnuzon sama laki saya? Sembahyang subuhnya pun jam 8. Dari mana ibu tahu? Saya tengok dia habis rukuk ngangkat tangan baca kunut. Itu namanya subuh kesiangan. Mungkin baru-baru taubat. Mudah-mudahan besok dia tepat waktu, on time insyaallah. Amin. Ibu jangan marah-marah. Ini mengamuk. Kenapa kau tak sembahyang? Ibu jangan mengamuk-ngamuk. Kenapa kau sembahyang subuh jam 8? Ngasih taunya lembut aja bang. Kalau kau sembahyang subuh jam 8, nanti kau masuk surga juga. Cuman masuk neraka dulu. Mudah-mudahan kita semua ini tidak ada yang tersentuh api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. 7 kali. Subuh 7 kali, maghrib 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali ditanya, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dikira adalah sholat. Makanya anak umur 7 tahun suruh sholat. 7 tahun sholat Pak Ustadz. 7 tahun sholat. Kalau 7 tahun sholat, kapan dia ngapal Al-Fatihah? Kapan dia ngapal Qul Huwallah? Anak umur 5 tahun, ibu sambil masak sarapan pagi, bacakan Qul Huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu ahad. Allahus lam yalid walam yulad walam yakul lahu.
Ibu nyanyinya bacaan sholat. Ibu kalau di dapur sambil masak bacakan ayat-ayat surat pendek. Kenapa anak-anak sekarang tak hafal ayat sholat? Karena maknya di dapur bukan itu yang dibacakannya. Kayak yang racun, kucing garong, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua. Betul? Betul pula kata orang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustaz, laki saya tak sembahyang gimana Pak Ustaz? Laki tak sembahyang, mau saya kasih jurus? Dengar baik-baik ya. Besok waktu sholat subuh Pulau Burung jam 5. Begitu jam 5 ibu bangun, dia masih tidur. Bangunkan pertama, ambil air, siramkan ke mukanya agak 3 ember lah. Janganlah begitu. Ambil air, percikkan lembut. Wake up my honey, wake up my darling, wake up my black sweet. Kebetulan dia black, hitam, sweet, manis. Black sweet, hitam, manis. Habis manisnya tinggal hitamnya. Hitam-hitam setampuk manggis, sudahlah hitam lutut berkudis. Bangunkan dia tengah malam jam 5. Tak juga bangun. Tengok 5.15, tak juga bangun. Bisikkan ke telinganya talqin mayat. La ilaha illallah. Ibu siap? Saya sedang memancing mereka yang katanya ibu suka marah-marah, mengamuk-ngamuk, merepet-merepet. Ternyata kalau sudah cerita talqin mayat, dia sayang sama suaminya. Betul kan, Bu? Alah, malu-malu pula. Padahal kalau sedang marah, alah laki macam kau ini, biar diambil pelakor, biar dimakan ikan hiu, pergilah sana. Padahal dalam hatinya sayang. Betul kan, Bu? Yang jawab yang belum berlaki pula. Saudara yang dimuliakan Allah, apa yang Ustaz tengok dari tadi ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang? Yang pertama, saya kagum dengan semangat dakwah masyarakat Pulau Burung. Allahu Akbar. Yang kedua, saya kagum mereka tak penting fasilitas, tidak pakai tenda, tidak pakai alas, tidak pakai karpet, berdiri tetap semangat. Allahu Akbar. Yang ketiga yang kupikirkan, cemana aku pulang nanti. Inilah sekarang yang berkecamuk dalam pikiran. Sedang datang tadi aja mobil kacanya hampir pecah, apalagi pulang, jangan-jangan ban itu sudah kempis. Saudara jangan suuzon Pak Ustadz. Betul. Ini semuanya orang baik-baik. Ini semuanya orang-orang penghuni surga. Man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Itulah yang kita ulang sehari semalam. Asyhadu an la ilaha illallah. Cari muazin yang anak suaranya paling merdu. Nanti kalau buat peringatan 1 Muharram, peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, buat lomba azan. Setuju? Anak muda lomba azan. Jangan lagi yang azan di masjid zaman ayah kita dulu tahun 80-an. Dia juga lagi azan. Allahu Akbar. Dia yang azan, kita yang ragu. Ini sampai ujung apa mati di tengah nih gitu. Kalau azan itu kuat, setan lari tunggang langgang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan lari. Tapi kalau bunyinya begitu, Allah, kata setan, ini serius apa tidak kata? Aku kalau serius aku cabut nih katanya. Kalau cuma ecek-ecek aku di sini aja kata dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah azan berkumandang, masuk masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk. Salat 22 rakaat namanya salat tahiyatul. Setiap kening yang menempel, tempelan kening ke Masjid Al-Falah tadi di Sungai Guntung, tempelan Masjid Raya, tempelan Masjid Agung akan menjadi saksi di hadapan Allah. Makanya nanti kalau ke Pekanbaru, kalau ke Batam, mampir ke Masjid
sholat. Jangan lupa ini banyak orang singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid. Keterangan kencing, 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 kencing. Ambil wudhu, sholat sunat tahiyatul masjid. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Bapak kalau tahiyatul masjid ditengok istrinya, istrinya ikut, ditengok anaknya, anaknya ikut, bapaknya meninggal, dilanjutkan anaknya, dilanjutkan cucunya. Itulah yang disebut dengan amal jariyah. Bapak bukan ustadz, ibu bukan ustazah, tapi melaksanakan, ditengok. Anak-anak jadi tahu. Sholat apa tadi, Mak? Itu sholat tahiyatul masjid. Kok cepat kali ayah itu sholatnya? Iyalah, nama dia kan Valentino Rossi. Macam itik nampak bebek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selama di masjid, Ustaz Somad itu ceramah cerita masjid, masjid, masjid. Kenapa Ustaz Somad ke Pulau Burung ceramahnya tidak di masjid? Kenapa di Tanah Lapang, kantor desa Pulau Burung? Nih aku kasih tahu rahasianya. Kenapa di Pulau Burung ceramahnya tidak dibuat di masjid? Karena kalau jamaah sebanyak ini masuk masjid, 2 gendangnya. Kalau tak masjid itu meletup, orangnya meledak. Itulah maka dibuat di Tanah Lapang. Ada rambut sama hitam, isinya macam-macam. Kata yang satu, aku biar berdiri, biar becek, biar basah, biarlah asal nampak ku lubang hidung Ustaz tuh. Tapi lain kepala, lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalang, lain kepala, lain isinya. Kata yang lain, aku tak penting kali nampak Ustaz itu. Yang penting dengar suara dari jauh pun jadilah. Itulah orang yang ada di atas itu. Hai Besti. Mau jauh, mau dekat, mau duduk, mau berdiri, semuanya ini mendapatkan amal jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah. Dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah, berjihad di Palestina, berjihad di Rohingya. Sampai dia pulang ke rumah, malam ini tercatat dia sebagai mujahid fisabilillah. Amin ya rabbal. Allah, Ustaz Somad itu ngomong aja enaklah, dia di atas pentas, dia pakai atribun, dia pakai pentas, dia pakai karpet. Nanti selesai acara naik kalian ke atas, berdiri kalian sini, baru kalian rasakan, oh sama macam di bawah, basah. Ini karpet nih basah, kalian pikir kering ini? Gaya boleh lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa lama kita di atas pentas ini? 60 menit. Selesai itu turun ke bawah. Tidak selamanya di atas. Yang di atas turun ke bawah, yang di bawah bisa naik ke. Habis acara ini naiklah ke atas. Di atas dan foto-foto. Hebat kali Ustaz Somad tuh. Aku lebih hebat lagi. Begitu juga dengan hidup ini. Sekarang kita di atas tanah. Sekarang kita di atas tanah, sekarang kita di atas bumi. Sampai masanya acara habis, tidak ada pesta yang tidak berakhir, tidak ada permainan yang tidak selesai. Game is over. Rupanya kalau habis makan kepiting ini lancar bahasa Inggris kita. Saya tengok di depan tadi, Bapak Kesbangpol tak makan kepiting, Bapak Kapolsek tak makan kepiting, Bapak dan Ramil tak makan kepiting. Kenapa mereka tak makan? Karena katanya ada kolesterol. Saya bilang di Pulau Burung ini Pak, tidak ada kolesterol. Saya pula mengajari mereka. Kolesterol itu nanti ada waktu kita periksa di Pekanbaru. Betul? Dan kabarnya kepiting yang ada di Pulau Burung ini tidak mengandung kolesterol, tapi mengandung anak kepiting. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, berhati-hati karena bapak-bapak kita banyak tugasnya menjaga keamanan negara. Kita doakan bapak-bapak kita panjang umur, sehat badan untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Siap jaga Indonesia? Siap jaga bumi lancang kuning?
siap jaga Indragiri Hilir, siap jaga Pulau Burung. Takbir. Kenapa Ustaz bertakbir? Ngusir setan. Makanya nanti kalau ada setan berbisik-bisik, kabarnya kau pilih ini, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak mempan juga, ambil kepiting, sumatkan ke mulutnya. Siap? Main siap-siap aja orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, fagsilu wujuhakum, basuh muka. Mana batas muka? Batas tumbuh rambut. Nah, itu batas muka. Nih tumbuh rambut, nih tumbuh rambut. Kalau yang depan Pak Ustadz, ini tumbuh rambut. Laki saya Pak Ustadz di sini tumbuh rambutnya. Yang normal lah biasa. Jadi bukan berarti ngambil wudhu itu airnya swap. Tetap biasa. Mohon maaf Bapak yang kebetulan gundul jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad ini satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Wa aydiyakum ilal marafiq, sampai kusiku. Wamsahu biru'usikum, kepala sampai telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai. Saya menengok dengan mata kepala sendiri di Makkah, ada jamaah umroh haji, dibukanya keran, disiramnya sampai lutut. Saking tak belajarnya, mau saya kasih tahu takut dia mengamuk, preman, berugap, berotot. Saya diamkan aja lah, saya tengok. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, udah mulai patah pagar satu. Enggak apa-apa, tak apa. Jangan tersinggung. Tak apa-apa, Dik. Tak apa-apa, Nak. Jangan kalian pelototi dia. Biar ya, tambah lagi. Saya tak pernah marah sama anak santri yang memecahkan gelas sampai sekarang, tak pernah. Saya tak pernah marah sama anak santri yang memecahkan piring, tak pernah. Saya bilang jangan marah-marah, nanti kita cepat mati. Terus kayak mana? Keluarkan aja. Janganlah gitu Pak Ustaz. Ada SP1, ada SP2, ada SP3. Bapak pun gitu juga. Kalau ibu nih nanti marah-marah, ya Bapak jangan balas marah. Bapak nyanyi aja. Mama jangan marah-marah. Nanti mama cepat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai mana cerita kita tadi? Ada diajak cerita wudhu, rupanya tak tahu cara mandi wajib. Macam mana cara mandi wajib Pak Ustadz? Basah semuanya. Dari mana? Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Mana yang dulu basah Pak Ustadz? Ya terserahlah. Kalau kebetulan kau di toilet, siram dari kaki dulu. Dari kaki dulu, mata kaki, sampai lutut, sampai pinggang, sampai perut, sampai dada, sampai kepala. Jangan langsung ke kepala. Kenapa tak boleh langsung ke kepala? Kalau air dingin kena ke kepala, terkejut kepala kedinginan, datang jantung menyemburkan darah supaya kepala panas. Ketika darah menyembur, ternyata darah kental, akhirnya pam, pecah pembuluh darah, stroke ringan. Itulah maka sunnah pelan-pelan. Tapi saya Pak Ustadz tinggal tidak di ada toilet. Terus di mana? Aku tinggal tepi sungai. Masuk kok langsung ke dalam. Nawaitu raf al hadasil akbari an jabi'il badani fardu alayya lillahi ta'ala. Habis itu tangkap buaya. Buaya itu kalau dia di air tak terlalu berbahaya. Yang bahaya itu kalau dia naik ke. Pokoknya semua yang di air itu asal udah naik ke darat berbahaya. Lintah, buaya, nah, itu yang paling berbahaya. Tapi insya Allah ini yang hadir di depan ini tak ada satupun yang buaya. Kalaupun ada, udah buaya tobat semuanya. Dulu memang ada namanya playboy cap tupai. Pantang pokok kelapa, belobang semua. Lompat sini, lompat sini, lompat sini, lompat sini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tak berdosa? Kullu bani Adam, semua anak cucu keturunan Adam ini pernah berdosa. Wa khairut tawabin wa khairut khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa, dia bertaubat.
taubat. Apa pula tauco? Bertaubat. Taubat itu bagaimana caranya Pak Ustadz? Mandi taubat. Mandi taubat itu macam mana Pak Ustadz? Macam mandi wajib. Kami tinggal Pak Ustadz di pulau. Bagus, dekat laut. Masuk kau ke laut. Hilang dosanya Pak Ustadz. Kalau tengah laut bukan cuma dosa hilang, kau hilang sekalian. Nawaitul husla. Aku tak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, pakai bahasa Melayu. Aku berniat mandi taubat lillahi ta'ala. Dosanya perlu disebutkan? Tak usah. Mandi dirakit, istri mencuci, sebut, ya Allah, aku niat mandi taubat selingkuhan pertama, yang kedua, ketiga. Tahu lagi. Ya ambilnya batang sapu, bengkak. Nawaitu, aku niat mandi taubat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita semua. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Mandi taubat, sholat sunat taubat, beristighfar. Ghafarallahu lah. Allah ampunkan semua silap salah dan dosa insyaallah. Amin ya rabbal. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil ilal Masjidil Aqsa sekarang sedang dijajah oleh Israel. Siap berangkat ke Israel? Jangan. Saya tak mau nanti ada berita 50 orang dari Pulau Burung ke Israel sekarang terkapar karena tak dapat lontong sayur. Jadi bagi kita yang mau menolong, bantu saja dengan uang. Saya tidak mau penggalangan dana. Tadi panitia ngomong, Ustadz, nanti kita penggalangan dana. Siapa yang ngirim ke sana? Kalau LSM, lembaga, organisasi, saya tak mau. Yang mengirimnya Basnas Kabupaten Indragiri Hilir. Siap. Jadi ini nanti diserahkan ke Basnas. Basnas akan menyerahkan ke provinsi. Basnas provinsi menyerahkan ke pusat. Dilepas oleh pemerintah. Dikirim langsung ke Palestina. InsyaAllah. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, di atas sudah dikumpulkan duit-duit. Di bawah lagi. Di atas ini banyak ini, ada ikan hiu, ada ikan paus, ada ikan toman. Yang di bawah ini memang ikan teri. Tapi 10 kontainer. Luar biasa ini. Ibu-ibu yang kebetulan tak bawa duit, masukkan cincin, gelang, rantai, ada gigi emas itu masukkan. Masukkan. Setuju? Yang setuju bapaknya pula masukkan. Mana panitia? Panitia masukkan, bawa kresek-kresek semua. Kalau bisa kreseknya yang transparan, jadi nampak mana yang 2000, mana yang 100.000. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau menengok dari padat dan rapatnya jamaah ini malam ini terkumpul dulu di An-Nur 2 miliar. Ini nampaknya 1,5 insyaallah. Tapi dari bunyi aminnya macam nggak yakin nampaknya. Saudara yang dimuliakan Allah, berapapun yang kita kumpulkan itu sangat bermanfaat. Ini bulan Januari, turun salju di Palestina. Mereka perlu selimut, mereka perlu gandum, minyak zaitun, makanan. Maka bantuan kita ini meringankan saudara kita insyaallah. Kita di Pulau Burung masih bisa makan. Ada saudara kita di Pulau Burung yang tak makan? Kalau ada yang tak makan, satu kampung nih kita berdosa.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menyanyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Tolong cek besok pagi, jangan ada orang Pulau Burung yang tidak tidur malam karena kelaparan. La yabitu sab'anan. Tidak boleh orang beriman tidur dalam keadaan kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga sebelah rumahnya kelaparan. Mudah-mudahan kita dijaga Allah dari para pendusta agama ini, insyaallah. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu namanya takbir susulan. La yu'minu ahadukum, kamu tidak disebut orang beriman, kamu belum menjadi mukmin hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Mereka orang Palestina, kita orang Indonesia. Mereka orang Arab, kita ini ada orang Jawa. Pripun kabare? Apik, sugih, waras. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Apa kabar saudara-saudara saya semua? Ada juga orang Melayu. Mbak kabadun sana ambo kasadonyo. Lahir ranca. Ramai juga orang awak rupanya. Biado wala kita sesudena. Horas. Ada juga orang Mandailing Natal. Tapi ku tengok yang jawab itu-itu aja orangnya. Mau orang Sunda, mau orang Batak, mau orang Jawa, mau orang Minang. Kita sama-sama diikat dengan satu ikatan la ilaha Muhammadun. Profesor doktor tamat SD, tamat MDA, pertanyaannya sama. Man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma imamuka, ma kiblatuka, man ikhwanuka. Tak ada pertanyaannya. Sampean wong apa? Gak ada pertanyaannya. Biado halak kita sesudena, kita semua akan ditanya tentang man rabbuka, Allah. Man nabiyuka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kiblatuka, Ka'bah. Ma imamuka, Quran. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diajarkan dalam tahlil, dalam orang meninggal, dalam wirid Yasin, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bergetar kata Imam Asy'arani dari ujung rambut sampai ke ujung kaki saat takbir, saat tahlil, bergetar la ilaha illallah untuk menyehatkan badan, mengusir bisikan hantu setan. Makanya nanti kalau ada yang diganggu hantu laut,
diganggu hantu udara, diganggu jembalang tanah, diganggu macam-macam, tahlilkan ke telinganya. Begitu juga laki yang tak sembayang, la ilaha illallah. Ustadz, laki saya ini tak sembayang Pak Ustadz, tolonglah bacakan ruqyahnya Pak Ustadz. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pak Ustadz, udah kami ruqyah kenapa tak keluar jinnya? Udah kami ruqyah kenapa tak ada respon setannya? Tidak semua yang tak sholat itu diganggu setan. Bahkan kalau ditanya setan, ada kau ganggu? Aku udah lama nggak ganggu dia, kata setan. Kenapa kau nggak ganggu? Lebih parah dia dari aku lagi, kata setan. Masa sesama setan mengganggu, kata setan. Aku udah lama pensiun, kata setan. Aku non job sekarang nih, kata setan. Kenapa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini ibu-ibu yang hadir malam ini adalah ibu-ibu yang berjuang fisabilillah. Berapa sinetron yang hilang malam ini? Betul, Bu? Oh, betul kata orang. Bapak-bapak yang hadir malam ini adalah pejuang-pejuang mujahid fisabilillah. Mudah-mudahan semuanya istiqomah insyaallah. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya itu istiqomah. Apa istiqomahnya? Sholatnya maghrib terus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, padahal ada air, padahal ada waktu, padahal badannya sehat, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Yang seragam PNS, yang seragam Korpri, yang seragam Satpol PP, yang seragam polisi, yang seragam tentara, yang seragam batik baru. Ini baru. Semuanya akan berganti dengan kain kafan. Ibu boleh di rumah punya baju baru 3 lemari, tapi begitu mati ada kebaya yang bisa dipakai? Semuanya berubah memakai kain kafan. Sudah siap kain kafannya? Baju hari raya banyak orang yang sudah siap, baju baru siap, tapi kain kafan tak siap. Tenang, masjid sudah menyiapkan. Sampai masanya kita akan mimdate mata ya bawati. Yang tahu ngeja baju udah tua. Anak sekarang mana tahu dia? Itu zaman kita dulu. Zaman anak sekarang tak tahu dia mimdate mata ya bawati. Yang dia tahu batata 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 babasabah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mati, apakah mobil dibawa? Apakah kebun kelapa dibawa? Apakah duit yang ada di bank dibawa? Apakah STNK BPKB surat tanah dibawa? Yang setia menemani hanyalah sholat. Tapi sholat itu pula yang ditinggalkan. Padahal itulah yang akan membawa kita. Suami yang katanya buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak lelap, tidur tak kenyang. Kalau ada yang bilang terbalik, berarti masih sadar. Semuanya akan tinggal kenangan semata. Ini jamaah yang begitu ramai di Pulau Burung, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang. Kira-kira kalau Ustaz Somad mati, ada yang mau ikut ke liang lahat? Jaga juga lah perasaan saya. Janganlah kuat-kuat kalian bilang. Apalah salahnya kalian pura-pura diam aja waktu kutanya tadi? Kenapa lah perlu dijawab? Tidak. Nampak betul tak suka. Ini bukan tak suka Pak Ustadz, ini adalah kejujuran. Jujurlah walaupun menyakitkan hati Ustadz Abdul Somad. Karena kita semua akan mati masuk ke liang lahat. Siapa yang menasihati Ustadz Somad? Tidak ada Ustadz, tidak ada Habib, tidak ada ulama yang menasihati saya. Saya datang ke Habib, nasihati saya Habib. Ustadz Somad yang ceramah. Kiai nasihati saya Kiai. Ustadz Somad yang tausiah mau'izah hasanah. Yang menasihati saya adalah liang lahat. Makanya kalau ada orang meninggal, saya tengok di liang lahatnya. Hai Abdul Somad, disitulah tempat kau nanti Abdul Somad. Kau akan terbujur kaku, badan tegap berotot, kumis melintang. Tapi saat itu terbujur kaku, badan dingin macam es batu.
Anak buah hati belayan jiwa turun ke bawah meletakkan jenazah, digantinya bantal kita dengan tanah liat yang dikepal untuk mengganjal tengkuk biar supaya tak terlentang, karena kita miring, hidung kita mencium tanah. Makanya ibu nasihati bapak, nanti yang mau tidur diciumnya ibu bilang, nanti kau cium tanah, kau nanti akan mati menghadap Allah SWT. Sholat janganlah keras sekali dek, aku sebetulnya mendengar cakap kau ini udah mati aku duluan. Makanya ibu nasihati dia lembut aja pakai nyanyi, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang macam kau bang, apa gunanya walau kalau tak sembahyang macam kau bang, apa gunanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau kita ke masjid, apa kata imam? Imam sebelum mengangkat takbiratul ihram akan mengatakan, yang belakang maju sini, maju, rapatkan, luruskan shaf, Tapi nanti sampai masanya kita dipanggil bukan waktu mau sholat, selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung imam berdiri. Apa kata imam? Tolong yang jenazahnya di teras bawa masuk ke dalam. Betul? Selama ini sombong, tak mau di belakang imam. Apa kata imam? Kau tak mau di belakang aku tak apa-apa, sekarang kau letakkan di depan imam. Di depan imam, terbujur kaku. Apa? Untung imamnya baik. Kalau sempat imamnya saya, kau dulu yang tak mau tuh kan? Sekarang kau masuk buat jos kan? Maka saya hampir tak pernah jadi imam sholat jenazah. Kenapa? Saya mau jadi makmum aja. Asal disuruh ke depan, Ustaz maju ke depan, batuk saya. Sholat di belakang, sholat jenazah. Allahu Akbar. Al-Fatihah, Allahu Akbar, solawat, Allahu Akbar, doa, Allahu Akbar, doa lagi. Assalamualaikum warahmatullah, datang makmum. Cepat kali Pak Imam. Iya, ini khusus untuk dia. Edisi spesial untuk orang-orang yang sombong. Fir'aun sombong, mati. Namrud sombong, mati. Qarun sombong, mati. Orang Pulau Borong tak ada yang sombong, semua baik-baik. Memang dulu ada yang sombong, udah mah. Makanya kalau ada tetangga, kawan, sekantor, sahabat, jiran yang sombong, kasih tahu dia. Fir'aun mati, Qarun mati, Namrud mati. Terus maksud kau? Enggak, aku mau nanya ceritanya. Kita ini semua akan mati menghadap Allah. Sekarang berjalan di atas dunia, berjalan, tausiah sana, mati. Begitu juga dengan ibu, merepet, mati. Begitu juga dengan bapak, cari sana, main sana, sini, ngobrol sana, kiri, mati. Tapi jangan gara-gara tausiah malam ini, besok tak ada yang kerja. Tanya sama perusahaan, mana karyawan kita? Nggak ada gunanya kerja Pak, kita pun akan mati juga. Sepi laut, tak ada ikan. Ikan pun heran, tanya kawannya, ada orang mancing hari ini? Nggak ada. Kenapa orang nih? Inilah gara-gara ceramah Ustaz tadi malam. Hantu juga Ustaz tuh. Maksud saya ini jangan hanyut karena dunia. Tetap bekerja, cari nafkah untuk anak istri. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Sempatkan sholat ke masjid. Aku nanti Pak Ustadz, insya Allah kalau anakku ini udah selesai sekolah, sempat aku ke masjid. Kena sibuk lagi cari duit. Ternyata selesai anak sekolah, makin sibuk. Kok katanya kemarin kalau selesai anak sekolah ke masjid, anakku kuliah, makin besar pula biayanya Pak Ustadz. Nantilah Pak Ustadz, kalau udah selesai kuliah dia S1 insya Allah Pak Ustadz, S1, S2, S cendol, S doger. Begitu selesai anak kuliah, tak juga ke masjid. Kau kenapa tak ke masjid? Itulah Pak Ustadz, anakku mau cari kerja, sibuk pula aku mencarikan duit untuk nyogoknya Pak Ustadz. Nantilah Pak Ustadz, kalau dia udah kerja kayaknya aku luang ini Pak Ustadz. Sudah anak kerja, tetap juga tidak pernah ke masjid. Kau kenapa tak ke masjid? Itulah Pak Ustadz, anakku sekarang mau nikah, menyewakan hotelnya lagi Pak Ustadz, nyari maharnya lagi Pak Ustadz. Tapi nanti Pak Ustadz kalau udah selesai dia nikah, habis bebanku aku ke masjid.
ternyata setelah anak nikah tak juga ke masjid. Kau kenapa ke masjid? Anak saya udah nikah Pak Ustaz dan sekarang saya punya cucu, dititipkannya pula ke saya Pak Ustaz. Betul Bu? Betul semua kata orang nih. Kapan lagi kita beribadah? Kapan lagi kita sholat? Tapi saya yakin dan percaya husnuzan, hebatnya tabligh akbar di Pulau Burung bukan karena lapangannya penuh. Hebat tabligh akbar di Pulau Burung bukan karena pentasnya kelap-kelip. Lampu ini tak berhenti dari tadi. Hebatnya bukan karena pentasnya yang megah, cantik dan indah, tapi bagaimana besok sholat subuh. Kalau biasa sholat subuhnya setengah shot, besok insya Allah 2 shot. Amin. Masjid kami Pak Ustadz, kalau udah subuh, dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. Siapa itu Pak? Akulah orangnya Pak Ustadz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas iqamat gitu juga. Pada qamatis sholatu, pada qamatis sholah. Langsung dia jadi imam. Sholli fardhu subhi rak'ataini adaan imaman. Udah jelas makmum tak ada. Imaman. Ditanya sama istrinya, abang tadi cemana niat sholat? Imaman, tapi makmum tak ada. Mungkin ada jin-jin iprit di belakang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah masih ada makmum. Di tempat lain tak ada. Sampai akhirnya doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Alhamdulillah masih ada makmum. Assalamualaikum warahmatullah. Rupanya tak ada. Melompat imam itu pulang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pentas kita ini bisa tegak, cantik, indah? Karena ada tiang. Salat. As-salatu imaduddin. Salat tiangnya agama. Mudah-mudahan panjang umur kita bisa salat di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi tempat Nabi sujud jadi imam namanya mihrab. Di mihrab sebelah kiri ada tiang, tertulis di tiang as-salatu imaduddin, salat tiang agama. Nanti akan ada program berangkat umroh akbar bersama Ustaz Abdul Somad tanggal 15 Februari 2024 bulan depan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di Makkah dan di Madinah. Ongkos tanggung masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allah labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lupa pula saya bawa jam saking berebut. Jam berapa udah sekarang? Tadi saya mulai jam 9, sekarang sudah jam 10 lewat 20. Inilah baru dalam sejarah saya ceramah di Indragiri Hilir yang melawan aturan sendiri. Biasanya 60 menit, rupanya jamaah ini berdoa, mudah-mudahan jam Ustadz itu tinggal. Berdiri saya sudah lewat jam 10, mereka diam aja. Begitulah jamaah ini memuliakan. Tak ada yang beranjak satu pun. Ada satu. Kau katanya ke sebelah ke pulang. Kau mau pulang? Untuk apalah kita pulang, parkir pun bukan dia kita pulang. Untuk apalah kita pulang, pulang pun helm kita basah kata dia. Bagus kita, tapi ke helm. Bagus kita sini aja. Baru pulang, untuk apa pulang? Naik sampan pun gelap, dari sini aja kita. Nah, akhirnya berkumpullah semua jamaah. Bisa pula hujan tertunda karena doa orang Pulau Burung yang soleh-soleh. Tadi waktu kami di speedboat menengok gelap, hujan lebat. Ini nanti nampaknya malam macam mana lah di Pulau Burung nih Pak Ustadz, kata Pak Wahid. Saya bilang kita serahkan aja pada Allah Pak Wahid. Ngapain kita serahkan ke pawang?
Kita serahkan pada Allah. Rupanya orang Pulau Burung tak gentar. Hujan lebat. Dalam bayangan saya, ini paling datang 500 orang. Rupanya berkumpul semua umat Nabi Muhammad. Jangan-jangan umat Nabi Musa, Nabi Isa pun datang juga. Begitulah meriahnya semua. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, qori juara 1 Kabupaten Indragiri Hilir. Dan saya tanya tadi ke Pak Bangkespol, Pak Kabak, ini qori kita ini asli dari Pulau Burung? Asli Pak Ustadz. Saya hati-hati juga, soalnya kadang banyak kita puji-puji, inilah anak kita dari negeri kita. Pas selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, itu pemain naturalisasi. Asli putra asli Pulau Burung, juara kabupaten, bahkan dibawa ke Provinsi Riau. Tidak ada alasan orang Pulau Burung tak pandai baca Quran. Datang ke Ustadz kita, serahkan anak bapak ibu, belajar agama. Ilmu itu pelita, terang benderang. Jangan sampai buta huruf Al-Quran. Maghrib ke Isya ngaji. La solata, tidak sah solat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Kita perbaiki bacaan Al-Fatihah. Pertama ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan keliru pada ra. Ra-nya tidak pakai tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti haluskan kajinya dengan murid-murid dari qori kita. Siap? Janji? Awas, jangan ada dusta di antara kita. La solata, tidak sah salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab, kalau tak betul Al-Fatihahnya. 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan Allah menjaga Pulau Burung tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Disampaikan Allah segala niat baik kita, niat baik bapak-bapak kita, niat baik Pak Abdul Wahid, niat baik Bapak Dan Ramil, niat baik Bapak Kapolsek, niat baik Bapak Camat, niat baik Bapak Kes. Iyalah, itulah pokoknya. Niat baik semua masyarakat, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, menjadi penghafal Quran, diberikan rezeki yang halal dan barokah, yang sakit-sakit disehatkan, diberikan Indonesia pemimpin yang adil dan amanah, berjalan lancar pesta demokrasi 14 Februari 2024. Ala hazihin niyah al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767 7777227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.